Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Sehat ya? Perkenalkan, nama Bapak Rizky Ali Firdaus. Saat ini Bapak ditugaskan untuk menggantikan guru TK sebelumnya, yaitu mengajar di kelas 5. Nah, pertemuan kali ini Bapak yang akan memberikan materinya. Kalian bisa simak aja langsung. Setelah adik-adik pada pertemuan pertama membahas mengenai sejarah perkembangan komputer generasi pertama, kali ini Bapak akan menjelaskan sejarah perkembangan komputer generasi kedua hingga ke-5. Langsung aja ya Bapak mulai. Adik-adik bisa lihat langsung ke slide atau adik-adik bisa membuka LKS halaman 5. Sejarah komputer generasi kedua, yaitu dimulai pada 1959 hingga 1964. Perubahan dalam penemuan penting telah terjadi di generasi kedua, yaitu ditemukannya transistor, suatu alat canggih yang mampu memaksimalkan kinerja komputer hanya dengan ukuran yang sangat kecil. Nah, penemuan ini mampu mempengaruhi perkembangan komputer pada generasi kedua. Pada tahun 1959 hingga 1960-an, para ilmuwan mulai menggarap komputer generasi kedua. Beberapa di antara instansi, perusahaan, universitas, dan pemerintah telah memanfaatkan kecanggihan dari komputer generasi kedua. Mesin pertama yang menggunakan teknologi terbaru ini adalah superkomputer. Contohnya IBM. IBM telah membuat superkomputer bernama Stretch dan Spire-Ren dan membuat komputer bernama LARC atau Large. Komputer generasi kedua telah menggantikan posisi bahasa mesin dengan bahasa assembly. Dan bahasa assembly adalah bahasa yang menggunakan singkatan sebagai pengganti kode biner. Pada awal 1960-an, mulai bermunculan sejarah komputer atau sejarah generasi komputer yang kedua telah sukses meluncurkan di bidang bisnis, pada universitas, dan di pemerintahan. Nah, salah satu contoh penting komputer pada masa ini yaitu IBM 1401 yang telah diterima secara luas di kalangan industri. Kemudian, ciri-ciri komputer dari generasi kedua. Yang pertama, menggunakan bahasa pemrograman COBOL atau COBOL dan Fortran. Yang kedua, prosesnya lebih cepat dari generasi pertama. Yang ketiga, tentunya ukuran fisik komputer lebih kecil dibandingkan komputer generasi pertama. Yang keempat, kebutuhan terhadap daya listrik lebih kecil. Nah, yang kelima, kalian bisa baca di halaman 7. Kita lanjut. Sejarah komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga muncul sejak era 1964 hingga 1970-an. Dalam penggunaannya, transistor menjadikan kinerja komputer lebih cepat panas, sehingga membuat komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian, salah satu seorang ilmuwan bernama Jack Billy mencoba kembali melakukan penelitian. Nah, pada tahun 1958, dia telah menciptakan komponen yang lebih canggih lagi dibandingkan dengan transistor yang membuat komputer lebih cepat panas. Penemuannya disebut IC atau Integrated Circuit. Chip kecil ini mampu mengumpulkan dan menampung banyak komponen menjadi satu. IC dibuat pertama kali oleh seorang bernama Texas Instruments dan Fairchild Semiconductor pada tahun 1959 yang berisi hanya 6 transistor. Berikutnya ciri-ciri komputer generasi ketiga. Yang pertama, penggunaan listrik lebih hemat, harganya semakin murah, kapasitas memorinya lebih besar, kinerja komputer lebih cepat, dan lain-lain. Nah, ciri-cirinya kalian bisa dapati di halaman 8. Sejarah komputer generasi keempat. Komputer ini mulai terjadi pada tahun 1979 hingga 2000-an. Nah, komputer generasi keempat adalah komputer yang sudah mulai menggunakan chip IC. Kemudian baru dikembangkan lagi oleh perusahaan Very Large Scale Integration untuk mencoba mengerjakan perkembangan tersebut sejak 1980-an. Nah, hasilnya satu chip tunggal mampu menampung ribuan komponen.
Sejak tahun 1970 muncul dua perkembangan yang dianggap sebagai komputer generasi keempat. Yang pertama, penggunaan Large Scale Integration atau LSI yang bisa disebut dengan nama Bipolar Large Scale Integration. LSI merupakan sekumpulan pemadatan beribu-ribu IC yang dijadikan satu pada sebuah keping IC yang bisa kita sebut dengan nama chip. Istilah chip tersebut digunakan dalam menunjukkan suatu lempengan yang berbentuk persegi 4 yang memuat rangkaian terpadu IC. Kemudian LSI dikembangkan kembali menjadi VLSI atau Very Large Scale Integration, yaitu dapat menampung puluhan ribu bahkan hingga ratusan ribu IC. Oke, ciri-ciri komputer generasi keempat. Yang pertama, dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration. Yang kedua, sudah memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk chip untuk memorinya. Yang ketiga, komputer generasi keempat ada AT, IBM PS2, IBM PC 386, IBM 730, Apple II, IBM PC XT, IBM PC IBM, PC 486, dan IBM Pentium 2. Selanjutnya, sejarah komputer generasi kelima. Nah, komputer generasi kelima ini adalah komputer masa depan. Pada generasi kelima ini sudah dilakukan upaya pengembangan yang dinamakan Josephson Junction, yaitu teknologi yang dapat menggantikan chip. Lalu, komputer generasi kelima akan dapat menerjemahkan bahasa manusia. Manusia dapat secara langsung berbicara dengan komputer, serta adanya kemampuan dalam penghematan energi komputer. Ciri-ciri komputer generasi kelima. Yang pertama, masih menggunakan teknologi LSI atau Large Scale Integration. Yang kedua, memiliki banyak fitur tambahan. Yang ketiga, pemrosesan informasi yang jauh lebih cepat. Nah, itulah adik-adik penjelasan sejarah komputer generasi kedua hingga kelima. Berikutnya, Bapak akan memberikan tugas ya. Adik-adik bisa mengerjakan LKS bab 4, halaman 11 hingga 13, yaitu pilihan ganda dan esai. Berikut adalah kunci jawaban yang Bapak berikan. Untuk mengumpulkan tugas, adik-adik bisa mengerjakan di LKS, lalu hasilnya kalian foto. Nah, fotonya kalian kirim ke WA 0821246752236 dengan Bapak Rizky ya. Sekian penjelasan materi pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.